Jadi kurang lebih sebenarnya untuk teman-teman mahasiswa ataupun pemuda ini Kak, kira-kira adakah teori-teori atau pemahaman yang kita gunakan dalam hal menjalankan sebuah bisnis ini Kak? Ya sebenarnya begini, motivasinya dia saya pribadi dengan kakak dan adik itu selalu berpikir bagaimana caranya kita bisa mandiri. Karena kalau kita berbicara tentang bagaimana maksudnya menutupi kebutuhan sehari-hari itu kan ada berbagai jalan. Iya, ya, betul. Apakah mendirikan usaha ataukah tiba di dunia pemerintah atau di swasta. Kedua, dari sudut pandang waktu, kami pilih usaha secara mandiri karena kami tidak mau diikat secara waktu. Jadi bagaimana kami punya usaha, kemudian kami bisa refreshing atau kalau keseharianku itu ya biasa ngopi-ngopi dengan teman-teman mahasiswa sambil bertukar pikiran. Kalau bicara tentang teori ekonomi kan banyak sekali itu teori yang kemudian kita bisa gunakan dalam keseharian kita. Kedua, bicara tentang ekonomi, saya juga bukan ahli di bidang ekonomi. Saya cuma tahu bahwasanya basis strukturnya manusia itu berangkat dari ekonomi. Mungkin teman-teman bisa dapat nanti teorinya Maslow. Itu ada juga Maslow dia artinya piramida utuhnya itu. Cuman ini poinnya Kak, mau kemana teman-teman mahasiswa setelah selesai berkuliah? Apakah masuk ke pemerintahan? Tentunya dengan jalur anggota-anggota muda partai, atau memulai sebuah bisnis, atau menjadi seorang karyawan. Oke, sebenarnya itu memilih untuk tiba di dunia pemerintahan, dunia swasta atau mendirikan usaha itu kembali lagi tergantung dari sudut pandangnya seseorang atau tiap-tiap individu. Saya saja berpikir bahwa kalau saya bisa kembali ke daerah, kenapa tidak? Itu kan bagian dari kontribusi tak dalam kehidupan sosial. Kalau pakai teori hukum ada istilah descendant solen. Jadi kalau bicara tentang selesai kuliah saya mau kemana? Kalau saya secara pribadi saya jarang menyentuh ke situ. Karena kenapa? Itu haknya setiap individu. Mau bekerja atau tidak mau bekerja, mau tiba dunia ke pemerintahan atau ke swasta, itu terserah dia. Tetapi kita sebenarnya dalam kehidupan sosial, bagaimana caranya langkah kita itu memiliki asas manfaat kepada sesama manusia, baik secara sosial maupun secara secara ekologis bahasanya. Artinya apa? Tindakannya manusia itu tidak serta-merta merusak dia punya lingkungan atau alam. Jadi hal yang paling sederhana adalah terserah kalian mau kemana, terserah kalian mau ke pemerintahan, swasta ataupun membangun sebuah bisnis, selama nilai ekologisnya itu tetap ada. Betul. Jadi gerak tak itu senantiasa memiliki asas manfaat kepada sesama manusia. Jadi hubungan sesama manusia ini adalah menurut Kak Fikri ini lebih utama daripada uang itu sendiri. Iya, lebih situ. Jadi kita itu misalnya begini, ada juga orang berpikir itu ketika membangun sebuah relasi itu terjebak dari nilai yang namanya uang.
atau dia mau berkawan atau berteman ketika memiliki latar belakang yang mapan secara ekonomi. Ya kurang lebih kata-kata sederhana yang ingin kita kutip dari argumenta tadi, bahwa ketika kita bergaul dengan penjual parfum, kita akan tercium dan ikut wangi karena parfumnya. Ketika kita bergaul dengan gelandangan, maka kita akan menjadi seolah-olah seperti gelandangan. Nah, ketika kita bergaul dengan pebisnis, maka kita akan dekat dengan pebisnis. Ya, itu sebenarnya wacana yang tidak asing. Gitu. Kedua, kalau kita geledah secara spesifik, tidak selamanya juga. Ada yang mengatakan bahwa ketika Anda bergaul sama preman atau seorang pemabuk, kalian akan mabuk. Saya pun mampu bantahkan itu. Karena saya bergaul dari semua kalangan, itu tidak mempengaruhi saya punya sikap. Dalam arti ikut juga memabuk. Karena saya berpikir bahwa ini tidak baik secara pribadi maupun secara sosial. Karena kalau saya ikut bergabung dalam hal minum minuman alkohol, itu bisa saja saya secara pribadi tidak mampu mengontrol saya punya pikiran, sehingga itu bisa saja timbul yang namanya perampasan hak atau mengganggu orang di sekitar kita. Argumen sederhananya Kak Fikri Haikal tadi bilang bahwa ketika berarti hubungan ekologis inilah sebenarnya yang melahirkan pendapatan itu sendiri. Bahwa hubungan baik dengan sesama orang lain, hubungan baik dengan semua orang ini, itulah yang menghasilkan pendapatan. Jadi Kak Fikri menomorduakan uang. Terus? Betul Kak? Betul. Iya, jadi menurut kita bahwa utamakan dulu hubungan kalian dengan orang-orang di sekitarmu, dan perbaikilah lingkungan kehidupanmu, maka inilah nanti yang akan menggiring kamu untuk mendapatkan sebuah pendapatan. Jadi tidak masalah kau berada di pemerintahan, swasta ataupun membuat sebuah bisnis, tapi hubungan sesama manusia lah yang paling utama. Seperti itu Kak. Jadi apa istilahnya? Apapun usaha Anda, selama itu kalau kita pakai kacamata agama, selama itu halal. Kedua, dari relasi sosial, selama itu tidak mengganggu kau punya lingkungan atau tidak merusak yang namanya lingkungan. Karena kalau saya terjemahkan bahwasanya yang namanya lingkungan itulah rumah kita. Jadi kalau manusia tidak mampu menyeimbangi antara relasinya manusia dengan manusia dan alam, itulah kemudian senantiasa diperhadapkan dengan bencana. Jadi kita itu jangan mau terjebak dari pemikiran antroposentris yang hanya senantiasa mengutamakan relasi sosialnya atau hubungan sesamanya manusia yang secara egoistik tidak mempertimbangkan yang namanya kelestarian lingkungan. Kedua, kenapa tadi saya senantiasa menomorduakan itu uang? Karena kita hidup tidak selamanya uang. Betul. Kenapa ke relasi manusia dengan alam? Selalu saya berpikir ke situ. Kalau kita terjebak dari uang dalam hal kekayaan, itulah yang kemudian apa istilahnya, adanya disequilibrium. Itu bahasa lingkungannya, itu disequilibrium, adanya ketidakseimbangan relasi manusia dengan alam. Yang pertama harus diketahui bahwasanya apa istilahnya, kebutuhan keinginan manusia itu tidak terbatas. Terkadang kita selalu berpikir bahwasanya
kebutuhan dengan keinginan itu sama saja, itu kan beda sekali. Iya. Gitu. Terkadang kita mau tiba ke keinginan itu tidak terbatas, sedangkan secara material alam itu terbatas. Jikalau misalnya melihat fenomena sosial hari ini khususnya di Makassar, ada yang tidak makan misalnya, ada yang belum, ada yang tidak punya papan atau tempat tinggal, itu adanya ketidakbecusan dalam hal dunia pemerintahan, ketidakseimbangan. Nah, jadi seperti ini Kak, ini untuk sederhana kan, kita bilang tadi bahwa silahkan memilih jalanmu, mau pemerintahan, mau bisnis, atau mau jadi karyawan swasta, itu terserah dari kau. Cuman kadangkala teman-teman ini karena terlalu lama berpikir mau kemana, akhirnya mereka terdiam dan termenung di kamar tidur kosan mereka. Dan akhirnya mereka hanya menjadi seorang yang tidak jadi apa-apa, hanya memandangi dinding-dinding kamar sembari berkata, aku ini mau jadi apa kemudian hari. Padahal sebenarnya ada banyak pilihan. Nah, ini kalimat-kalimat sederhana untuk teman-teman yang masih termenung di kamar-kamar kosnya ini. Ya, khususnya teman-teman di dunia akademik, apa istilahnya, bahwasanya ketika misalnya selesai dia punya studi, dia biasa bingung. Iya. Biasa bingung. Sebenarnya kalau saya pakai pemikiran kritis, itu bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan akademisinya sendiri. Kalau kita kalkulasi, kebanyakan yang bergantung kepada dunia kerja, dalam arti tidak ada orientasi untuk membangun usaha secara mandiri. Iya. Bisa kita berspekulasi bahwasanya bekerja di dunia pemerintahan atau swasta itu bisa saja dia karena berpikir bahwa saya punya ijazah yang bisa saya gunakan untuk berkompetisi. Iya. Kedua, di situ kita tidak terlalu memeras kita punya tenaga, karena kita punya ijazah misalnya S1, S2 atau S3, bisa saja sasarannya nanti ke dunia perkantoran, dunia pemerintah. Cuman yang menjadi ganjil di pikiranku itu bahwa itu kebanyakan dipengaruhi oleh dunia pendidikan itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kalau kita beda pendidikan hari ini, dia hanya mendoktrin generasinya untuk tiba di dunia swasta dalam arti pekerja. Apakah pegawai? Iya. Sebenarnya terjemahan dari buruh. Iya. Kalau saya pahami yang namanya pegawai, karyawan, apapun itu dikenali sebagai buruh. Parameternya apa? Karena dia menerima upah. Apanya yang dibayar ketika dia menerima upah? Ada 3. Yang pertama itu adalah tenaga, pikiran, dan waktu. Itulah yang kemudian diberikan upah. Berarti sebenarnya selama yang dikatakan menerima upah itu bisa dikatakan juga buruh. Dia adalah buruh. Iya. Cuma secara bahasa modernnya itu dia just sebagai dirinya karyawan atau pegawai. Kalau saya katakan saya bekerja sebagai seorang buruh, kepala yang ada di si penanya ini palingan dia berkata bahwa oh ini pekerja kasar. Iya. Gitu? Meskipun misalnya saya sesama karyawan, iya, atau sesama orang yang menerima upah. Jadi kalau saya terjemahkan bahwa buruh, karyawan, karyawan, buruh, atau pegawai sama semua aja. Itu sebenarnya dikatakan sama halnya, sama semua di istilahnya buruh. Iya. Dan dia menerima upah dari segala sesuatu atau dari manapun itu. Ketika dia menerima upah,
atau maka dia adalah buruh. Dia adalah buruh. Nah, mungkin yang kalimat-kalimat sederhana untuk atau yang biasa kita gaungkan atau untuk membangkitkan semangat teman-teman ini, kira-kira apa? Yang pertama itu apa istilahnya, bagaimana caranya kita mendapatkan uang tanpa tergantung dari instansi manapun, apakah di bidang swasta atau pemerintah, dalam arti kita bagaimana caranya kita bisa membangun usaha sendiri lah. Kedua, usaha itu dia bagus semua. Semua usaha itu bagus. Semua usaha itu bagus. Analoginya begini, kalau saya katakan bahwa saya menjual sayur, itu secara strata sosial, itu ini kan apa istilahnya? Dia berada di tatanan bawah. Bawah. Padahal kalau saya jelaskan bahwa semua rumah makan yang ada di Makassar saya yang suplai sayur, nah itu kan bisa berubah dia punya paradigma. Jadi apapun itu usahanya bagus, tergantung bagaimana kita mampu memanage. Saya jual kelapa, saya juga berpikir bagaimana caraku bisa menyuplai semua rumah makan yang ada di kota Makassar, khususnya yang pakai santan. Jadi kurang lebih mungkin teman-teman sekalian, kalau untuk wilayah kota Makassar dan sekitarnya yang ingin berniat membeli produk Kak Haikal, bisa langsung ada nomor telepon ataupun link sosial medianya di bawah video ini. Mungkin kurang lebih diskusi kami hari ini. Hasil yang saya dapat bahwa semua usaha itu bagus. Semua langkah yang kalian gunakan setelah lepas dari bangku pendidikan itu semuanya bagus. Entah kalian memilih dalam dunia pemerintahan, memilih dalam dunia swasta, atau memulai sebuah bisnis. Tetapi alangkah lebih baiknya kalian memulai sebuah bisnis. Kenapa? Karena kalian tidak akan pernah terbatasi oleh waktu. Karena waktu itu kalian yang atur. Kalian yang memanage semuanya dengan baik dan benar sesuai dengan keinginan kalian. Mungkin seperti itu obrolan kita hari ini. Akhir kata untuk teman-teman sekalian, jangan pernah berkecil hati jikalau hari ini kalian belum mendapatkan sebuah pendapatan dan belum mendapatkan sebuah penghasilan dari hasil jeripayah pendidikan kalian. Sebab teruslah berusaha dan teruslah berusaha. Karena yakin dan percaya suatu hari nanti hasil usaha kalian tidak akan pernah sia-sia. Hasil kelapa pun dapat membiayai dan membeli seluruh buku dan mendapatkan gelar pendidikan. Dan seperti Kak Haikal tadi bilang bahwa jangan pernah malu dengan usaha kalian. Karena kenapa? Setiap usaha yang kalian lakukan mungkin awalnya akan dinilai berada di strata terendah dalam ranah masyarakat. Tetapi ketika kalian berkata bahwa saya menyuplai kelapa di beberapa rumah makan besar yang ada di kota Makassar, maka hal itu akan terdengar berbeda di telinga pendengar kalian. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.